Nelly takut untuk melihatnya dan mencoba menepi karena ketakutan dengan rombongan tersebut. Tetapi saat melihat seseorang yang diikat di sebatang kayu dan dipikul oleh rombongan itu, Nelly terkejut bukan main. Lantaran itu adalah temannya, Pras dan Eddie yang diikat dan menggantung tanpa busana. Tangisnya mulai pecah dan tidak percaya dengan apa yang dia lihat saat itu. Apa yang sebenarnya temannya lakukan sampai seperti ini? Gerbang sudah dekat, Nel. Aku hanya bisa mengantarmu sampai di sini, ucap Kirana. Nelly melihat gerbang istana yang sangat megah sekali. Kemudian gerbang tersebut terbuka dengan sendirinya. Terlihat sedang ada beberapa penari yang sedang menari dengan gemulai. Suara lonceng kedua terdengar keras. Mereka seperti menyambut kedatangan Nelly saat itu. Nelly merasa bingung, karena suara Mbah Darmo tidak terdengar sama sekali dari tadi. Apakah yang terjadi dengan Mbah Darmo di sana? Kemudian tarian itu berhenti dan mereka memberi jalan kepada Nelly untuk lewat. Di dalam keraton terlihat Lia yang diikat seorang diri di sana. Langkah kaki Nelly semakin cepat dan segera melepas ikatan tali Lia. Lia tersadar dan kemudian merangkul Nelly. Nelly kebingungan di mana Indah berada. Mengapa hanya Lia yang harus dia selamatkan saat itu? Kemana sahabatnya? Apakah sedang terjadi sesuatu yang Nelly tidak ketahui? Tidak mungkin. Indah bukan orang yang seperti itu. Nel, kita tidak bisa keluar dengan Indah. Indah sudah melakukan hal yang fatal, ucap Lia saat itu. Nelly kemudian bergegas masuk ke dalam, namun dia segera dihadang oleh Lia saat itu. Jangan, Nel, sumpah jangan masuk. Di dalam sana ada jin yang menakutkan sekali, ucap Lia ketakutan. Nelly dengan yakin memegang tangan Lia untuk percaya padanya. Aku harus membawa mereka kembali, Li. Setidaknya aku bisa memutus tali yang mengikat sukma mereka, ucap Nelly. Lia menangis sejadi-jadinya. Dia melepas tangan Nelly dan membiarkannya masuk ke dalam keraton. Saat di dalam dia melihat kedua teman lelakinya, Pras dan Eddie diikat di tengah alat musik karawitan. Dengan cepat Nelly menghampiri mereka dan melepas kedua tali yang mengikat tangan mereka masing-masing. Setelah itu, Nelly mendengar suara perempuan yang sedang berteriak. Nelly kemudian berlari dan menghampiri sumber suara itu. Wajah Nelly pucat pasi, sungguh tidak percaya dengan apa yang dia lihat saat itu. Indah berada di depannya, kedua tangannya tergantung dan tubuhnya tidak menggunakan kain sehelai pun. Tubuhnya penuh luka. Nelly yang mengetahui itu menangis sejadi-jadinya. Dia mencoba tetap sadar dan segera melepas ikatan tali di tangan Indah. Apa yang sudah terjadi dengan temannya itu semasa hidup? Sungguh menjadi pertanyaan besar. Tiba-tiba muncul sosok makhluk yang berkepala banteng bertanduk panjang. Jijik sekali, penuh darah dan bau. Matanya yang merah membuat Nelly menjerit ketakutan. Dia kemudian lari meninggalkan tempat itu, namun sosok itu mengejarnya. Dia menemukan Lia dan kemudian mengajaknya untuk segera berlari sebelum lonceng berbunyi. Lia melihat sosok yang bertanduk tadi masih mengejarnya. Para penari yang saat itu terdiam menatap mereka tajam saat berlari. Di pintu gerbang sudah ada Kirana yang menunggu. Ayo cepat, lari ke arah sini, ucap Kirana. Mereka semua berlari tanpa henti sampai tiba di salah satu mata air yang sama persis seperti mata air yang Mbah Darmo tunjukkan. Lia, cepat kamu masuk ke dalam air. Setelah itu Nelly, ucap Kirana. Nelly kemudian menatap Kirana sebagai bentuk perpisahan terakhir. Aku pulang, Yana. Sampai jumpa, ucap Nelly. Kemudian lonceng berbunyi. Nelly dan Lia segera meloncat ke dalam mata air dan biur, mereka tenggelam. Nelly menghitung sampai 10 detik dan kemudian berenang ke atas. Benar saja dia dan Lia sudah berada di pinggir pantai. Diterjang dinginnya ombak dan mereka saling menatap satu sama lain. Mereka kemudian berenang ke tepi. Di sana sudah ada Pak Seno dan Mbah Darmo yang menunggu mereka kembali. Langkah Nelly sempoyongan. Dia kelelahan hebat. Karena saat menepi dia merangkul jasad Pras yang sudah tak bernyawa lagi serta jasad Eddie dirangkul oleh Lia. Dengan sekuat tenaga, Nelly mendekati Mbah Darmo. Sedangkan Mbah Darmo berlari mendekati Nelly saat itu dan Pak Seno yang pincang hanya bisa berjalan pelan mendekati mereka. Mbah Darmo memeluk Nelly. Dia menangis terseduh-seduh. Merasa bersyukur karena Nelly tidak terluka sedikit pun. Namun, Mbah Darmo kemudian terdiam saat melihat selendang yang diberi oleh Ratu Pulau Perawan masih dipakai oleh Nelly.
Mbah Darmo kemudian melihat Pak Seno dengan tatapan yang takut. Pak Seno kemudian merangkul Nelly yang saat itu berjalan pelan untuk segera istirahat. Mbah Darmo kemudian melihat Lia yang sudah berdiri di hadapannya dengan tatapan yang sangat tajam. "Aku kembali, Ibu," ucap Lia tersenyum sinis kepada Mbah Darmo. Baiklah teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana pendapat kalian mengenai cerita ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Terus dukung channel ini dengan like, komen dan share. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya hanya di channel Hera Choi, cerita horor.